Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan di hari ini, Rabu 2 April 2025. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, Rabu 2 April 2025, diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu, remaja, Napas Bulung, dan juga adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Hari ini, nats hari ini adalah nyanyian puji-pujian dari seorang Raja Daud ketika tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem, ke tempat di mana sudah disiapkan kemah untuk tempat rumah bagi tabut Allah. Apa itu tabut Allah? Tabut Allah adalah wadah yang berisi loh-loh hukum Taurat. Itu berupa batu loh. Dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 22, di sana ditetapkan bagaimana tabut itu harus dibuat, dan tabut itulah tempat Musa bertemu dengan Allah. Jadi selama dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ketika Tuhan ingin berbicara dengan Musa, maka Musa tahu kemana dia harus pergi, yaitu ke tempat tabut perjanjian itu, tabut Allah itu. Dan tabut itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Namun pernah suatu ketika tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Bisa kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-4. Tuhan mengizinkan ini terjadi. Kenapa? Karena orang Israel pada saat itu hidupnya jauh dari Tuhan. Dan saat di tanah Filistin, ketika tabut itu dirampas, apa yang terjadi? Yang pertama, dewa Dagon terjatuh di hadapan tabut perjanjian, didirikan lagi. Lalu kemudian keesokan harinya jatuh lagi, tetapi tangannya, kakinya terpenggal, tinggal badannya. Lalu apa yang terjadi lagi? Tuhan mendatangkan sakit penyakit kepada orang-orang Filistin pada saat itu. Akhirnya mereka nggak tahan. Tabut itu dikembalikan kepada orang Israel. Dan saat itu mereka mengembalikan, dan waktu itu ada di rumah Abinadab di Kiryat Yarim. Lalu setelah Daud menjadi raja, kemudian tabut itu dibawa dari Kiryat Marim ke rumah Obed Edom. Dari rumah Obed Edom lalu dibawa ke Yerusalem. Saat tabut Allah itu diletakkan di kemah yang telah disiapkan di Yerusalem, maka Daud menyuruh Asaf untuk pertama kalinya dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dalam nats hari ini adalah awal dari isi lagu itu. Apa yang diminta isi dari lagu itu untuk kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama, di sini dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah menerima apa yang ada sebagai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita masing-masing. Namun yakinlah bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat diri kita. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Tuhan. Kita mungkin pernah marah kepada Tuhan karena apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan apa yang ada di hati kita.
Itu yang memang terkadang manusiawi. Raja Daud juga pernah marah. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik 13 ayat yang ke-11, di sana dikatakan ketika Uza memegang tabut perjanjian, maka Uza mendapat murkanya Tuhan, sehingga apa yang terjadi, Uza meninggal dunia. Dan pada dalam 1 Tawarik 13 ayat 11 dikatakan Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Namun akhirnya Daud takut kepada Tuhan. Artinya kalaupun dia marah, tidak sampai matahari terbenam. Ketika dia marah, dia sadar bahwa dirinya itu terbatas dan lemah di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kita mungkin pernah juga marah kepada Tuhan, sudah belajar yang baik, sudah berdoa, rajin kita ke gereja, namun ternyata kita nggak lulus UMPTN, kita nggak lulus kerja. Jangan putus asa, karena ada rancangan Tuhan. Karena rencana Tuhan nggak sama dengan kita. Tuhan punya rancangan yang terbaik pada diri kita. Yang kedua, yang mau Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah panggillah namanya. Artinya berdoalah. Jadi kalaupun terkadang apa yang ada di luar kita ini nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak sesuai dengan apa dalam hati kita, berdoalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Berdoalah untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Artinya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu remaja dan pesepulung, juga adik-adik yang terkasih, terkadang tanpa sadar kita mempersaksikan diri kita sendiri, bukan Tuhan. Terkadang kita mempersaksikan bahwa diri kita yang diberkati, usaha kita semakin maju, lalu kita mempersaksikan kebaikan-kebaikan kita, prestasi-prestasi kita, kesehatan yang semakin pulih. Kita mempersaksikan itu semua. Dan terkadang kita mempersaksikan seperti yang terjadi banjir kemarin di Bekasi, Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang. Ada sebuah peristiwa banjir, lalu ada satu orang yang mengatakan bahwa dirinya yang diberkati. Kenapa? Karena banjir nggak sampai ke rumahnya, hanya sampai ke sebelah. Dengan demikian, kemudian dia mengatakan bahwa dirinya pintar memilih rumah, dan juga kemudian dirinya menyatakan bahwa Tuhan sayang sama dia. Kita begitu yakin bahwa Tuhan mengasihi kita, tetapi kasih tidak tampak dalam kehidupan keseharian kita. Ini yang menjadi renungan kita. Bagaimana kita memperkenalkan perbuatan Tuhan saat ini dalam hidup kita, maka perkenalkanlah perbuatan Tuhan melalui senyuman kita. Perkenalkanlah perbuatan Tuhan melalui keramah tamahan kita. Perkenalkanlah perbuatan Tuhan melalui seluruh perbuatan keseharian kita. Berempatilah kepada orang yang kemalangan tanpa menghakimi. Lalu janganlah kita sombong dengan segala apapun. Jangan kita angkuh dengan segala apapun yang kita punya. Jangan iri hati kepada orang-orang yang mungkin kita tahu dia tuh nggak layak. Tetapi yang Tuhan inginkan, ingat kita ini adalah garam dunia. Kamulah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi kalau kita adalah terang dunia, mari memperkenalkan Tuhan dalam keseharian kita. Makanya dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di hari ini Rabu 2 April 2025 Tuhan, kami memasuki bulan April ini dengan sukacita. Firman-Mu mengharapkan agar kami tetap bersyukur atas apapun yang telah Kau berikan kepada kami. Dan firman-Mu juga Tuhan mengarahkan kami agar kami selalu berdoa kepada-Mu dan memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam diri kami. Bapa, ampunilah kami kalau terkadang kami hanya mempersaksikan diri kami sendiri, mempersaksikan kehebatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami terima, segala sesuatu yang kami punya, biarlah itu semua kami persaksikan bahwa Engkaulah yang memberi, Engkau yang memberkati. Bukan atas karena kehebatan ataupun kekuatan kami, tetapi semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami semua ya Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah Tuhan cucu-cucu kami. Kalaupun kami sedang dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Ajari kami Tuhan untuk berempati kepada orang yang kemalaman. Ajari kami Tuhan untuk selalu membantu, saling menolong di antara kami. Ajari kami Tuhan untuk saling menguatkan di antara kami. Karena kamilah Tuhan, terang dunia yang telah Engkau sebutkan itu. Dan Engkau Tuhan yang telah menetapkan kami menjadi garam dunia. Bimbing kami Tuhan, agar setiap apapun yang kami kerjakan menjadi berkat dan juga persembahan yang harum di hadapan-Mu, sehingga setiap orang bisa melihat dan mengenal siapa Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami dan terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.